Halo semuanya, jadi dalam video ini saya mau membagikan informasi tentang sejarah perang sipil di Amerika. Silahkan lanjutkan nonton video ini apabila ingin mendapatkan informasi yang positif di dalamnya. Perang sipil Amerika, atau yang juga dikenal sebagai Perang Saudara Amerika, terjadi pada tahun 1861 hingga 1865. Perang ini melibatkan seluruh negara bagian, yaitu yang berada di utara dan selatan. Karena itu, perang ini juga dapat disebut sebagai perang antara wilayah utara dengan wilayah selatan. Perang bermula karena pemisahan 11 negara bagian selatan dari Union atau negara federasi dan membentuk negara konfederasi Amerika. Carolina Selatan merupakan negara bagian pertama yang mengundurkan diri dari Union setelah Abraham Lincoln terpilih menjadi presiden, bahkan sebelum proses pelantikannya. Mundurnya Carolina Selatan segera diikuti oleh Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, dan Texas, yang kemudian ketujuh negara ini membentuk negara konfederasi dengan Jefferson Davis sebagai pemimpinnya. Dalam fase selanjutnya, Virginia, Arkansas, Tennessee, dan terakhir adalah Carolina Utara juga turut menggabungkan diri dengan konfederasi. Hal inilah yang menjadi alasan bagi sebagian orang untuk menyatakan bahwa penyebab mundurnya negara-negara bagian di selatan yang pro-perbudakan adalah karena terpilihnya Abraham Lincoln, seorang yang anti-perbudakan menjadi presiden Amerika. Apabila ditarik mundur ke belakang, memang perang ini sebenarnya juga dilatar belakangi oleh adanya perbedaan sikap dan pandangan antara negara bagian selatan dengan negara bagian utara terkait masalah perbudakan. Banyak suara di negara bagian utara menuntut agar segala praktek perbudakan dihapuskan, sedangkan negara-negara di wilayah selatan menginginkan agar perbudakan tetap terus berjalan. Dengan kata lain, praktek perbudakan juga menjadi akar masalah dari adanya perang ini, di samping keinginan untuk menyatukan kembali Amerika. Meski demikian, perlu ada catatan, bukan berarti semua orang yang berada di wilayah selatan mendukung praktek perbudakan, dan semua orang yang berada di wilayah utara mendukung praktek perbudakan dihapuskan. Praktik perbudakan di Amerika Serikat berkembang secara luas di negara bagian selatan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari dasar-dasar perekonomian yang ada. Dalam menjalankan roda perekonomiannya, Amerika bagian selatan adalah wilayah yang mengembangkan sektor pertanian, berbeda dengan wilayah utara yang mendasarkan perekonomian mereka pada sektor industri. Sebagai suatu kawasan yang mengaplikasikan sektor pertanian, maka tenaga para budak sangat dibutuhkan untuk menggarap tanah-tanah pertanian, termasuk pula mengolah hasil panen hingga siap untuk dikirim ke pasar. Bagi orang kulit putih di selatan, membatasi perluasan perbudakan sama saja membunuh perekonomian mereka. Oleh karena itu, mereka bersikukuh bahwa praktik perbudakan harus dipertahankan sehingga perekonomian tetap terus berjalan. Union berpusat di utara, sedangkan konfederasi berada di selatan. Pihak Union memiliki keuntungan yang lebih signifikan dalam hal sumber daya. Secara matematis sudah jelas bahwa bagaimana mungkin tidak diuntungkan jika 23 negara bagian dengan populasi 22 juta melawan 11 negara bagian dengan total penduduk sebanyak 9 juta jiwa, termasuk para budak. Dengan keadaan ini, memungkinkan mereka untuk merekrut pasukan perang yang lebih besar jumlahnya. Di samping unggul dalam jumlah penduduk, negara Union yang berada di utara juga memiliki keunggulan lain apabila dibandingkan dengan negara bagian di selatan, yaitu dalam bidang industrialisasi. Keunggulan ini bahkan melebihi keunggulan jumlah penduduknya, karena mereka memiliki fasilitas yang melimpah dalam industri manufaktur, amunisi, pakaian, dan perlengkapan lainnya. Utara memiliki jaringan rel kereta api yang canggih, sehingga membuat mereka juga lebih unggul dari lawan mereka. Walaupun front persatuan di utara memiliki banyak keunggulan, akan tetapi wilayah selatan juga memiliki keuntungan mereka sendiri. Secara geografis, wilayah selatan nampak lebih diunggulkan. Strategi perang yang dipakai oleh pasukan selatan adalah bertahan di dalam daerahnya sendiri. Dengan strategi yang bertahan ini, mereka dapat dengan mudah mengusir pasukan utara yang memasuki wilayah mereka.
Selain itu, selatan juga memiliki militer yang lebih kuat dan memiliki pemimpin-pemimpin militer yang lebih berpengalaman dibanding utara. Meski demikian, tetap saja dalam perang ini, wilayah utara yang lebih diunggulkan. Dalam pidato pelantikannya, Abraham Lincoln menyatakan bahwa konfederasi sebenarnya secara hukum tidak berlaku. Pidato Lincoln ditutup dengan permohonan untuk pemulihan kembali Ikatan Persatuan, tetapi apa yang disampaikannya itu sama sekali tidak didengarkan. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu pada 12 April 1861, konfederasi menyerang benteng federal di Fort Sumter di pelabuhan Charleston, Carolina Selatan. Menurut buku garis besar sejarah Amerika, penyerangan tersebut menandai dimulainya perang sipil yang mengakibatkan terbunuhnya warga Amerika dalam jumlah yang sangat besar, melebihi konflik manapun yang pernah terjadi baik sebelum dan sesudahnya. Pertempuran besar pertama dalam perang ini terjadi di kota Bull Run, Virginia, yang dimulai pada tanggal 21 Juli 1861. Pertempuran ini disebut dengan Perang Bull Run pertama dan dikenal juga sebagai Perang Manassas pertama. Keberlangsungan perang ini telah meruntuhkan asumsi dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa persatuan akan dapat dengan mudah dan cepat untuk memperoleh kemenangan. Namun, yang terjadi tidaklah demikian. Dalam pertempuran ini justru pihak konfederasi yang memperoleh kemenangan. Pertempuran ini juga telah membentuk suatu pola, setidaknya di Amerika Serikat bagian timur, bahwa pihak selatan yang memperoleh kemenangan sekalipun selalu ditempuh dengan penuh darah. Selanjutnya adalah akhir perang. Pertempuran antara dua pasukan persatuan dengan konfederasi berlangsung sengit dan meruntuhkan berbagai anggapan bahwa persatuan akan memperoleh kemenangan dengan cepat dan mudah. Pada awal-awal perang, pertempuran justru banyak dimenangkan oleh pasukan konfederasi yang memiliki pemimpin-pemimpin militer yang tangguh. Baru memasuki tahun 1863, keadaan mulai berbalik di mana pasukan persatuan yang lebih mendominasi pertempuran. Pada 9 April 1865, Jenderal Robert E. Lee yang merupakan pemimpin militer terbaik yang dimiliki oleh konfederasi menyerah, dan penyerahan ini pun menandai berakhirnya Perang Sipil Amerika. Selanjutnya pada bulan Desember di tahun yang sama, yaitu 1865, Kongres mengesahkan amandemen ke-13 terhadap Undang-Undang Amerika Serikat yang menandai secara legal dihapuskannya perbudakan di Paman Sam. Saya berharap bahwa video singkat ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah Amerika Serikat, khususnya tentang Perang Sipil. Jangan lupa buat like dan share video ini, dan apabila ada kritik dan saran atau mungkin ada kesalahan di dalam video ini, silakan saja untuk ketik di dalam kolom komentar. Akhir kata, terima kasih.